Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil في المبحث الثالث هنا، المبحث الثالث فهو البناء. قبل هذا درسنا الإعراب، وأخوه أخو الإعراب هو البناء. إذا كان الإعراب معناه تغيير أواخر الكلم، فالبناء عكس ذلك، عدم تغيير آخر الكلمة وإلى آخره. Ketika al-i'rab itu adalah perubahan harokat dari akhir sebuah kata, maka al-bina adalah kebalikannya, adam taghyir, tidak berubahnya harokat akhir daripada sebuah kata. Itu ya. Langsung. Nah, di sini al-bina. Ketika tadi kita menyebutkan al-i'rab ada dua, maka al-bina juga sama. Al-bina juga ada dua. Lil bina ma'nayan, ini samalah persis kayak yang tadi, lughawi dan istilahi. Makna atau arti al-bina sendiri, kata-kata al-bina itu adalah ibarah, sebuah ungkapan dari wada'u syai'in ala syai', menaruh sesuatu di atas sesuatu gitu. Ala jihatin yuradu biha thubut wal luzum. Tujuannya adalah ats-tsubut wal luzum, agar sesuatu itu netap gitu. Sesuatu itu tidak berubah. Gitu. Wa ma ma'nahu fil istilah, kemudian di istilah nahwu itu artinya adalah luzum akhir al-kalimah halatan wahidatan. Tetapnya gitu kan, tidak, luzum itu artinya tetap atau tidak berubahnya akhir dari sebuah kata, maksudnya harokat terakhir dari sebuah kata, yaitu halah wahidah, tetap satu harokat, satu keadaan, harokatnya tidak berubah. Nah, wadzalika kaluzum, itu contohnya adalah tetapnya harokat akhir daripada kata-kata kam. Kata-kata kam, dimanapun Anda mendapat kam, ya kam itu tidak bisa berubah menjadi kamu atau kami atau kama, itu udah seperti itu saja. Kam, sukun terakhirnya. Waman, yaitu kan, sukun, udah. Wa kaluzum, seperti tidak berubahnya atau tetapnya haula'i, i-nya tetap, hadami, amsi, amsi itu ya, nggak berubah ini hadami, haula'i, oke. Amsi gitu, kemarin gitu, ya kita nggak akan mendapati tulab wa talibat lam nasma' fil lughatil arabiyyah hadhihi al-kalimah, kata-kata ini menjadi amsu wala amsa gitu kan, pasti amsi ya, ra'aitu Muhammadan amsi gitu, qara'tu dars amsi gitu, atau fil amsi gitu, nggak akan berubah. Al-kasr ya, kasrah. Waluzum munzu wa haitsu dom ya, munzu sejak, atau haitsu itu selalu dhammah. Kemudian aina, kaifa selalu fathah ya, jadi aina itu nggak ada berubah harokatnya menjadi ainu Ustaz, dimana fi awali al-jumlah Ustaz, ainu Muhammad, dimana ainu fi awali jumlah Ustaz, mubtada gitu kan, menjadi dhammah ya, nggak bisa, karena aina itu sudah tetap mabni gitu ya, tidak berubah harokat terakhirnya. Begitu juga kaifa Ustaz, kaifa haluka, dimana kaifa Ustaz, fathah wala laisa kasrah wala dhamm, kaifi atau kaifu nggak bisa, la yujuz an naqul kaifu wala kaifi, tetap kaifa. Itu bina ya, itu pengertian daripada al-bina, tidak berubah atau tetap gitu. Yang harus Anda perhatikan, wa min hadza al-idah ta'lam anna alqab al-bina arba'atun. Nah, tadi ketika ini nanti ada ya, rafa itu apa saja, bina itu harokat terakhirnya itu ada 4. Nanti kalau mabni, sesuatu yang mabni itu mabni ala apa gitu ya, mabni ala ini di sini
Yang pertama sukun, as-sukun. Yang kedua al-kasr. Yang ketiga ad-dhamm. Yang keempat al-fathah. Jangan ada taknya di sini. Kalau kasrah nanti itu alamat atau tanda daripada al-i'rab. Tapi kalau al-bina, kalau yang al-bina mabni itu sukun. Ada mabni 'ala sukuni, mabni 'ala al-kasri, mabni 'ala ad-dhammi wa mabni 'ala al-fathi gitu. Nah, ini kayaknya selanjutnya penjelasan saja kayaknya. Iya betul. Wa ba'da bayaniha kulli hadhihi al-asya', sesudah penjelasan semua ini yang tadi Ustaz Mansur jelaskan dari awal sampai akhir Al-Fathah ini, la ta'sur, tidak sulit gitu kan. Alaika ma'rifat al-mu'rab wal mabni gitu kan. Ketika kita sudah tahu penjelasan antara i'rab dan bina, itu kita berkenalan dengan istilah yang mirip yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu sesuatu yang berubah harokat akhirnya. Kemudian al-mabni adalah sesuatu yang tidak berubah akhirnya. Jadi kalau antum atau antumah nanti ketemu dengan sesuatu yang mu'rab, nah berarti sesuatu itu atau kata itu adalah yang berubah harokat akhirnya. Tapi kalau mabni, berarti yang harokat akhirnya tetap atau tidak berubah. Oke lah ya. Nah, ini penjelasan tadi sama. Kemudian selanjutnya, kebesaran. Anwa al-i'rab, ya, anwa al-i'rab, macam-macam daripada al-i'rab ya. Mabninya sudah selesai. Karena pembahasan yang panjang nanti ketika huruf akhir atau harokat huruf akhir dari sebuah kata itu berubah. Kalau tidak berubah, aman, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah nanti ketika harokat akhir dari sebuah kata itu berubah ya. Anwa al-i'rab itu ada 4. Nah, aqsamuhu arba'atun. Ya, i'rab itu ada 4, yaitu yang pertama adalah semuanya aqsam i'rab. Pembagiannya ada raf'un, nasbun, khafdun, dan khafdun itu jar ya. Ini harusnya nggak ada ininya. Nah, khafd itu artinya jar ya. Khafd itu artinya jar. Kemudian jazm. Jadi ada 4, rafa, nasab, khafd atau jar dan jazm. Oke, ini juga harusnya tidak ada alnya, karena yang lain nggak ada alnya, ngapain dikasih al. Oke, sip. Kemudian jazm terakhir. Pembagiannya 2, ada i'rab yang khusus untuk isim dan juga ada i'rab yang khusus untuk fi'il ya. Kalau yang khusus untuk isim 3 yang pertama. 1, 2, 3 gitu ya. Rafa, nasab, khafd atau jar. Kemudian yang khusus untuk fi'il 2 yang pertama dan yang keempat, yaitu yang 2 yang pertama rafa dan nasab, kemudian yang terakhir yang keempat adalah jazm, itu adalah i'rab. Kita masuk ke kitab coba. Oke. Nah, baik. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab ya. Qala, ini di sini matan jurumiyahnya, matan al-jurumiyahnya. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, wa lil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Ini afdalnya antum juga ngafal matan jurumiyah. Yang sudah pernah ngafal matan jurumiyah alhamdulillah, yang belum maka antum juga harus senantiasa berkenalan dengan hafalan gitu ya. Wa qulu al-anwa'u al-i'rabi allati tata'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun ya.
semua jenis Arab totalnya ada 4 ya, baik itu yang di fi'lun ataupun yang ismun, semuanya ada 4. Nah, pembagiannya seperti yang saya maksud sebutkan tadi. Kalau ismun itu 3 yang pertama. Nah, 3 yang pertama raf'un, nasbun, dan khafdun atau jar. Dan yang kedua yaitu apa namanya? Fi'lun, maka 2 yang pertama dan yang keempat yaitu raf'un, nasbun, kemudian yang keempat jazmun tandanya. Wa likulli wahidin min hadhil anwa', setiap hal dari keempat ini gitu ya, makna fil lughah, yaitu memiliki arti daripada arti di dalam bahasa kebahasaan. Wa makna fil istilah fi istilahin muhah gitu ya, ada arti secara bahasa dan arti secara istilah. Bisa gerak ya. Ini arti secara bahasa ya. Nah, ini yang rafa pertama. Rafa secara bahasa, kita bahas secara bahasa semuanya dulu. Rafa artinya al-ulu wal-irtifa'. Ar-raf'u secara bahasa itu artinya tinggi ya, dua-duanya ini artinya tinggi. Kemudian an-nasbu artinya al-istiwa wal-istiqamah, artinya lurus atau tegak lebih tepatnya gitu ya, tegak. Kemudian al-khafdu at-tasafful, di bawah gitu. Al-khafdu itu artinya bawah. Dan al-jazmu artinya al-qat'u, pasti ya. Antum ingat-ingat arti dari keempat hal ini. Harus diingat-ingat keempat hal ini, yaitu yang pertama, ar-raf'u secara bahasa artinya al-'uluwu wal-irtifa'. Apa sih Ustaz? Tinggi gitu. An-nasbu artinya ma'nahu al-istiwa'u wal-istiqamatu. Nasab artinya tegak atau tegak atau lurus gitu. Al-khafdu artinya at-tasafful, di bawah. Al-khafd itu artinya di bawah. Dan al-jazmu ma'nahu al-qat'u atau pasti. Al-qat'u itu pasti, sesuatu yang qat'i artinya sesuatu yang pasti. Itu secara bahasa. Ingat-ingat, ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wal jazmu. Ar-raf'u ma'nahu al-'uluwu wal irtifa'u, tinggi. An-nasbu ma'nahu al-istiwa'u wal istiqamatu, tegak atau lurus. Al-khafdu ma'nahu at-tasafful, artinya di bawah. Al-jazmu ma'nahu al-qat'u atau pasti. Itu secara bahasa dihafalkan. Enggak dihafalkan, jadi ingat-ingat aja gitu. Insyaallah kalau ingat ya gampang kita memahami. Secara istilah, yang pertama ar-raf'u, ini mirip-mirip semuanya ya. Nanti poin pentingnya ada di hal yang saya maksud sampaikan. Ar-raf'u ma'nahu taghayyurun makhsus alamatuhu ad-dhammatu. Nah, itu ya. Ar-raf'u adalah perubahan khusus dengan tanda dhammah. Perhatikan. Rafa' perubahan khusus tandanya dhammah. Kemudian an-nasab taghayyurun makhsus alamatuhul fathah, perubahan khusus tandanya fathah. Itu. Kalau rafa' tadi perubahan khusus tandanya dhamma, nasab itu perubahan khusus tandanya fathah. Kemudian al-khafdu juga itu sebuah perubahan harokat tandanya kasrah. Kemudian al-jazmu taghayyurun makhsus alamatuhu as-sukun. Nanti di sini ada tandanya sukun, ya. Ada poin penting setelah kata-kata dhammah, fathah, kasrah dan sukun itu wa mana ba'anha. Di sini juga wa mana ba'anha, di sini juga wa mana ba'anha. Di jazm juga nanti ada wa mana ba'anha atau yang menggantikannya. Itu artinya ya. Berarti rafa' itu tanda aslinya adalah dhammah.
nasab itu tanda aslinya adalah fathah, khafad itu tanda aslinya kasrah, kemudian jazm itu tanda aslinya sukun, tapi bisa digantikan dengan tanda yang lain dalam keadaan tertentu. Nah, ini penjelasannya, nggak usah dibaca. Baik, lanjutkan. Besar sekali. Kita kecilkan dulu. Oke. Alamat sukun ini tadi yang jazm ya. Nah, ini yang jazm penting. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i. Gitu ya, cakep ini. Jazm itu tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali di fi'lil mudhari'. Lebih gampang. Jazm itu fi'lil mudhari' saja gitu kan. Tadi kan tanda i'rab itu yang di ismun itu raf'un wa nasbun wa khafdun gitu ya. 3 gitu. Nah, kalau yang fi'lun 1 2 raf'un wa nasbun, kemudian yang jazmun. Nah, jazmun itu hanya ada di fi'lun mudhari', sudah titik, gampang sekali. Nah, ini penjelasannya. Faqad tabayyana laka. Nah, sudah jelas laka untuk kalian semua anna anwa'al i'rab, ini kurang waw kayaknya. Anwa'al i'rab, jenis i'rab itu salasatu aqsam, ada 3 hal gitu, ada 3 hal. Perhatikan. Ada 3 pembagian. Yang pertama, pembagian yang pertama yang mushtarak bainal asma' wal af'al. Pembagian yang pertama itu yang ada di fi'lun, ada di ismun, ada juga di fi'lun gitu kok, yaitu rafa' dan nasab ya. Fi'lun dan ismun dan fi'lun itu ada semua tanda rafa' dan juga tanda nasab ya. Nah, itu sudah dijelaskan sebetulnya sih. Qismun mukhtas, dan satu pembagian khusus mukhtas, khusus untuk al-asma, yaitu jelas al-khafad atau al-jar, kasrah, itu khusus untuk asma atau isim. Wa qismun mukhtas bil af'al, ada satu bagian lagi yang khusus untuk fi'lun, yaitu al-jazm gitu ya. Jadi pembagian di sini adalah pembagian dari penggunaan tanda-tanda i'rab, penggunaan i'rab seperti yang saya maksud sebutkan di sini ya. Di sini yang 2 yang pertama ini raf'un sama nasbun itu untuk ismun dan untuk fi'lun. Terus ini khusus untuk ismun, yang ketiga ini khusus untuk fi'lun. Jadi ingat-ingatnya gampang. Kalau dilihat dari yang Ustaz maksud tuliskan ini, 2 yang pertama itu untuk ismun dan fi'lun dapat semua. Kemudian ini yang ketiga ini khusus untuk ismun, yang ketiga ini khusus untuk fi'lun. Itu materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini sudah dibaca semua. Dari materi yang pertama yaitu murajaah jelas, i'rab, bina, anwa' al-i'rab, dan yang terakhir tadribatnya nggak usah susah-susah. Latihannya tadribat, udhkuri asharata asma'in mu'rabatin. Nah, coba sebutkan 10 saja ismun yang mu'rabah, yang bisa berubah harakat akhirnya. Kemudian udhkuri asharata asma'in mabniyatin. Kemudian sebutkan 10 ismun yang mabni, yang tidak berubah harakat terakhirnya. Hadza ma darasna fi hadzal yawm min qawaid fi al-lughah al-arabiyyah, qawaid an-nahw fi الفصل العاشر. وأكتفي، نلتقي إن شاء الله في اللقاء الرابع، وهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في هذه السنة الدراسية. فشكرا وجزاكم وأنتن وجزاكن الله خيرا كثيرا. أنا الأستاذ منصور هداية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.